Boleh minta waktunya sebentar? Iya, boleh. Silakan duduk dulu, Pak. Iya. Sebelumnya kakaknya dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Nurmalita Aprilianti. Saya mahasiswi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan dan menginformasikan tentang bahayanya krim pemutih bagi kesehatan tubuh. Ya, sebelumnya saya akan bagikan refleksnya dulu. Ya, boleh perkenalkan diri dulu. Namanya kakak siapa ya? Aulia. Ini ya Kak Aulia. Apakah kakaknya tahu apa itu krim pemutih? Enggak. Nah, sebelumnya krim pemutih merupakan sediaan kosmetik yang di dalamnya terdapat kandungan bahan kimia yang berbahaya. Nah, untuk tujuan penggunaan krim pemutih biasanya untuk memutihkan wajah dan untuk menghilangkan noda. Untuk krim yang beredar di pasaran ini sangat banyak ya sekarang ya. Apakah kakak salah satu penggunanya? Enggak. Ya, untuk mereknya yang pertama ada temulawak, ada krim kolagen, ada BB cream, ada krim CS skincare, ada krim LS skincare, dan ada krim dokter yang tidak tahu siapa dokternya. Bahkan ada krim yang tidak tahu apa mereknya yang dijual kiloan gitu. Nah, untuk cara kerja krim pemutih itu yang pertama menghambat produksi melanin dalam melanosit. Nah, jadi melaninnya itu dihambat oleh melanosit. Melanin merupakan zat warna yang dihasilkan oleh tubuh untuk warna kulit, warna kuku, bahkan warna rambut. Namun untuk melanosit itu produknya pabriknya yang menghasilkan melanosit, yang menghasilkan melanin. Nah, untuk mengurangi jumlah yang sudah terbentuk dalam melanosit, kemudian merangsang ekskresi melanin dalam epidermis. Nah, melaninnya itu dirangsang oleh ini tadi apa melanosit. Nah, yang selanjutnya menghambat enzim tironinase. Kemudian memutus rantai oksidasi. Selanjutnya merupakan racun selektif terhadap melanosit. Nah, untuk ciri-ciri krim pemutih apakah kakaknya tahu? Enggak. Nah, yang pertama, baunya menyengat. Bau menyengat itu berasal dari bahan kimia yang terdapat dalam kandungan krim pemutih. Yang kedua, tidak ada izin BPOM. Ya, walaupun banyak ya sekarang krim pemutih yang ada BPOM-nya, namun nanti ketika dicek di bagian website itu tidak ada nama krim tersebut. Nah, selanjutnya ketika diaplikasikan di wajah itu tidak rata, bahkan teksturnya lengket. Untuk efeknya itu lebih cepat dari krim dokter SPKK yang meracikan. Biasanya sekitar 3 hari, 7 hari, bahkan paginya dipakai itu udah menghasilkan warna putih pada wajah. Namun itu dapat merusak ini kulit. Nah, untuk selanjutnya ada efek samping. Efek samping krim pemutih itu biasanya yang pertama iritasi. Iritasi merupakan reaksi timbul yang pada pemakaian pertama kosmetik karena salah satu lebih atau bahan yang dikandung bersifat iritan. Biasanya iritasinya itu seperti pengelupasan, bahkan wajah menjadi merah. Nah, kemudian ada alergi. Alergi yang dihasilkan ini karena ketidakcocokan konsumen menggunakan bahayanya krim ini, menggunakan krim yang di dalamnya ada zat-zat yang berbahaya gitu loh. Nah, kemudian fotosensitisasi, reaksi negatif yang muncul setelah kulit yang ditempeli kosmetik. Itu biasanya terjadi ketika kakaknya itu terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, penyumbatan fisik. Penyumbatan fisik di sini biasanya itu karena
minyak yang dihasilkan oleh kulit itu tidak dapat keluar atau tidak berproduksi, terhambat oleh kandungan yang ada di dalam krim. Biasanya dapat menimbulkan blackhead maupun whitehead di bagian wajah ya. Nah, untuk bahayanya krim pemutih bagi kesehatan, apakah kakaknya tahu? Enggak. Untuk krim pemutih, menurut BPOM, biasanya di dalamnya ada kandungan merkuri, kandungan steroid, kandungan hidroquinon, kandungan asam asam retinoat, terus kandungan DEG, diethylene-glikol. Untuk merkuri sendiri merupakan senyawa logam berat yang bersifat korosif dan bersifat racun. Biasanya jika digunakan jangka panjang akan menghasilkan kerusakan pada saluran pencernaan, kerusakan pada sistem saraf, dan bahkan dapat menghambat ginjal. Nah, selanjutnya asam retinoat. Asam retinoat itu merupakan golongan obat keras yang digunakan pada sediaan peeling. Nah, apakah kakak tahu apa itu peeling? Nah, peeling itu biasanya digunakan untuk membersihkan komedo yang ada pada wajah, bahkan mengangkat sel kulit mati. Nah, untuk sediaan peeling jika digunakan terus-menerus, dia akan mengiritasi wajah. Jadi nanti wajahnya menjadi merah, wajahnya menjadi kering, bahkan akan tumbuh jerawat. Nah, untuk hidroquinon itu penggunaan hidroquinon itu biasanya untuk memutihkan wajah. Biasanya krim yang mengandung hidroquinon itu efeknya lebih cepat, namun dapat membahayakan. Biasanya dapat mengiritasi wajah, terus dapat menimbulkan jerawat, dapat merusak skin perit. Nah, selanjutnya ada steroid. Steroid merupakan bahan kimia yang digunakan untuk peradangan. Jika steroid digunakan terus-menerus, dia akan menyebabkan katarak. Bahkan dia akan menyebabkan gangguan pada ginjal. Terus untuk DEG itu dia merupakan zat kimia yang tidak boleh digunakan karena bersifat racun. DEG biasanya berefek atau mengakibatkan depresi sistem saraf pusat. Terus pelemahan pada tulang. Nah, begitulah bahayanya krim pemutih bagi kesehatan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya. Ini maksud dari hiperpigmentasi apa, Kak? Oh ya, hiperpigmentasi itu merupakan kondisi di mana wajah menghasilkan warna yang lebih gelap dari warna kulit. Biasanya tumbuh bintik-bintik seperti flek gitu. Namun kalau misalkan itu kan hiperpigmentasi ada di hidroquinon ya, di sini ya. Ya, kalau misalkan ada penggunaan hidroquinon yang berlebihan itu biasanya hiperpigmentasi warna kulitnya itu akan menggelap menjadi flek, bahkan bisa satu muka. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita udah kecanduan krim ini, cara berhentinya gimana? Untuk menghentikan krim berbahaya ini biasanya mengurangi penggunaan. Nah, krim kan dipakai 2 kali sehari, makanya bisa menggunakannya 1 kali sehari. Terus selanjutnya digunakan 2 kali sehari. Namun jika saat kakaknya pada fase memperhentikan krim terus tumbuh jerawat atau tumbuh yang masalah yang lain lah kayak gitu, nanti kakaknya bisa langsung konsultasi ke dokter SPKK yang kakak percayai. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana cara bedainnya antara krim pemutih yang abal-abal sama yang racikan dokter? Nah, ya kebetulan saya membawa contoh krimnya. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh krim yang abal-abal dan ini contoh krim yang racikan dokter. Bisa dipegang sebentar. Nah, untuk krim yang abal-abal biasanya ini polosan, tidak ada etiket, tidak ada komposisi, tidak ada tanggal produksi, terus tidak ada nomor sifat, tidak ada merek.
Bahkan biasanya di sini cuma ditulis krim malam maupun krim pagi kayak gitu. Sedangkan kalau krim yang dari dokter SPKK-nya biasanya di sini ada merek, ada nama apoteker, terus ada nomor SIPA, terus ada kandungannya, ada cara pemakaian, terus ada nomor BPOM, sama ada ini apa ya, halal muinya biasanya kayak gitu. Nah, untuk perbedaan yang di dalam krimnya itu biasanya kalau krim racikan dari dokter itu, kalau misalkan menggunakan bahan yang berbahaya, biasanya tidak kadarnya tidak tinggi, sudah ada standarnya sendiri untuk menggunakan bahan yang berbahaya. Kalau misalkan di krim yang pemutih kan biasanya sampai 5%, bahkan akan lebih, 0,5% aja udah sangat berbahaya. Itu sering disalahgunakan sama oknum-oknum yang tidak tidak bertanggung jawab. Apakah ada yang ditanyakan? Cara cek kalau tahu produk ini udah ber-BPOM itu kayak gimana, Kak? Oh, cara ngeceknya makanya bisa cek di websitenya, dengan search cek BPOM. Nanti di situ langsung muncul ada pilihan mau dari cara produksi, mau dari nomor BPOM-nya, mau dari mereknya. Di situ kakak tinggal ngetik aja, nanti langsung keluar. Nanti langsung keluar nama krimnya apa, diproduksinya kapan, terus diproduksinya di mana, juga di situ ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Eh, Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya Kak Aulia, sama atas tempat yang kakak berikan untuk saya. Terima kasih banyak ya Kak sebelumnya.